Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi sahabat beriman. Semoga sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Yang paling penting, nikmat iman dan Islam. Tak lupa, kita bersolawat kepada uswah hasanah teladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang istiqomah hingga akhir, dan semoga kita diberikan syafaatul uzma, sehingga kita semua dikumpulkan di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita akan membahas materi dasar Islam dengan bab yang kedua, yaitu bab syariah. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan menjelaskan secara jelas dengan berlandaskan dalil Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk itu, maka sebelum kita mulai, silahkan klik like jika kalian menyukai video ini, dan share ke sahabat-sahabat kalian jika ingin mendapatkan pahala jariahnya insya Allah, dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video selanjutnya, dan juga komen jika ingin bertanya maupun memberikan masukan dan sarannya. Terima kasih. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kemudahan segala urusan kita semua. Amin ya Rabb. Baik, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bab syariah, keterikatan terhadap hukum syara'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Rabbimu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu, Muhammad, sebagai hakim, pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima pasrah dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Seluruh amal perbuatan manusia tidak memiliki suatu status hukum sebelum datangnya pernyataan dari syara'. Amal itu tidak tergolong wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Manusia boleh melakukan amal itu sesuai dengan pengetahuannya dan berdasarkan pandangan atas kemaslahatan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hashr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalun nasu inni rasululillahi ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah utusan Allah untuk kamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Jika muncul suatu permasalahan atau kejadian baru, maka ia harus dikaji dan dipahami. Kemudian dilakukan istinbath hukum, penggalian status hukum, dari dalil-dalil yang bersifat umum yang terkandung dalam syariat, maka jadilah hasil istinbath dari suatu pendapat sebagai satu hukum Allah dalam masalah tersebut. Hukum perbuatan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hashr ayat 7. Hukum syara' atau syariat adalah khithabusi syari', seruan dari sang pembuat hukum Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum syariat ditetapkan berdasarkan adanya khitab, seruan tersebut, sedang kejelasannya tergantung pada jelasnya makna dari suatu khitab. Khitab syar'i adalah apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berupa perintah dan larangan, kisah, riwayat,
dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian hukum syar'i. Oleh karena itu, setiap Muslim harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sebab keduanya merupakan sumber tasyri'. Memahami makna khitab, memahami makna ayat atau hadits haruslah dengan pemahaman secara tasyri' dan bukan pemahaman secara lughawiyah atau bahasa saja. Dengan demikian, seorang Muslim tidak akan melakukan kelancangan dan kesalahan, mengharamkan yang telah dihalalkan Allah, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Jadi untuk mengetahui jenis hukum dari suatu nash, harus bersandar pada pemahaman nash tersebut secara tasyri' dan kaitannya dengan qarinah yang memberikan penjutuk terhadap makna nash tersebut. Dari sini jelaslah bahwa hukum syariat itu bermacam-macam adanya. Menurut hasil pemahaman terhadap semua nash dan hukum-hukum, maka jenis hukum syar'i itu ada 5. 1. Fardhu yang bermakna wajib. 2. Haram yang bermakna terlarang. 3. Mandub sunnah. 4. Makruh. 5. Mubah, tuntutan dalam khitab. Tuntutan dalam kitab ada kalanya bersifat sungguh-sungguh, pasti atau ja'azim, dan ada kalanya tidak ja'azim. Jika tuntutan itu bersifat ja'azim, maka akan menjadi fardlu, dan jika tuntutan ini bersifat tidak ja'azim, maka akan menjadi hukum sunnah. Sedangkan bila tuntutan tersebut untuk meninggalkan suatu perbuatan, larangan, bersifat ja'azim, maka hukumnya akan menjadi haram. Tetapi yang bersifat ja'azim, maka hukumnya akan menjadi hukum makruh. Adapun tuntutan yang memberikan alternatif, maka hukumnya akan menjadi mubah. Makna fardlu kifayah. Yang dimaksud dengan fardlu kifayah adalah khitab syar'i, seruan Allah, yang berkaitan dengan tuntutan yang pasti, ja'azim, untuk berbuat sesuatu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salwata. Dan dirikanlah salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sesuatu yang pasti atau wajib tidak akan gugur, hilang kewajiban melaksanakannya dalam kondisi apapun sampai amalan fardu terlaksana secara sempurna. Sedangkan orang yang meninggalkan amalan fardu, maka ia akan mendapat siksa. Ia akan tetap berdosa selama belum melaksanakannya. Sumber syariat Islam. Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Quran Surat Yunus ayat 57. Dengan demikian, maka yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber pengambilan dalil-dalil syar'i adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' Syahabat, dan Qiyas, yang mempunyai persamaan illat syar'i. 1. Al-Quran adalah qalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah atau argumentasi dalam hal pengakuannya sebagai Rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran diriwayatkan dengan cara tawatur atau mutawir, artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak, semenjak dari generasi sahabat ke generasi selanjutnya secara berjamaah. Al-Quran tetap menjadi mukjizat, sekaligus menjadi bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa, dan sebagai segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia. A.
kehujjahan Al-Quran. Banyak argumentasi yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah dan merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak mungkin mampu ditiru. Salah satu yang menjadi kemuskilan manusia untuk menandingi Al-Quran adalah bahasanya, yaitu bahasa Arab, yang tidak bisa ditandingi oleh para ahli syair orang Arab atau siapapun. Walid bin Mughirah berkata, "Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat sesuatu yang lezat dan pula keindahan, apabila di bawah menyuburkan dan apabila di atas menghasilkan buah. Dan manusia tidak akan mungkin mampu berucap seperti Al-Quran." B. Al-Muhkamat dan Al-Mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui secara nyata dan tidak perlu ditafsirkan lain lagi. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang mempunyai arti terselubung, tersembunyi, yang dapat ditafsirkan karena mengandung beberapa pengertian. C. Nasakh dalam Al-Quran. Makna nasakh menurut syarah adalah penghapusan suatu hukum dan diganti dengan penetapan hukum baru. Nasakh tidak terjadi kecuali menyangkut masalah perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran, lafaz nasakh memiliki beberapa arti lughawi, arti bahasa, yaitu A. Menghapuskan, izalah, seperti pada Quran Surat Al-Hajj ayat 52. B. Mengganti, tabdil, seperti tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 101. Contoh yang masyhur tentang nasakh adalah perubahan arah kiblat salat, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah 142-145, atau penggantian puasa Asyura dengan Ramadan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-185, dan lain-lain. Tafsir Al-Quran. Pengkajian dan pemahaman terhadap Al-Quran hanya merupakan jembatan untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran, sedangkan tujuan akhirnya adalah perwujudan dan penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Bila tidak demikian, maka apa yang kita lakukan tidak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh kaum orientalis, yang memandang Al-Quran hanya dari segi ilmu, bukan untuk diterapkan. Wallahu alam bis-shawab. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan dahulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga sahabat semua bisa menjadi pemahaman sahabat dan juga mengamalkan seluruh kandungan yang ada dalam Al-Quran, serta bisa mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal aktivitas kita sehari-hari dan menambah wawasan keilmuan kita. Tak lupa semoga kita diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang hak datangnya dari Allah, dan yang salah tentunya dari diri saya pribadi yang dhaif atau lemah. Semoga dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.